An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, tuba, berbahagialah, li abdin akhidin bi inani farasihi fi sabilillah. Berbahagialah, kata Nabi SAW, berarti memuji beliau ini, membaguskan beliau ini. Makanya menggunakan tuba, berbahagialah. Siapa? Li abdin akhidin bi inani farasihi fi sabilillah. Seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah. Ash'asa, dengan kusut rambutnya. Tuh. Biasanya kalau kita melihat orang rambutnya kusut, kita menilai orang tersebut bagaimana biasanya? Mulia atau hina? Terpandang atau rendah? Rambut nanti kusut, borah lecir, itu meresan-besan kusut. Tapi kata Rasul, tuba, berbahagia orang ini. Bahkan bukan hanya kusut, mubarrotin qadamahu, berlumur debu kedua kakinya. Dua sampean nate pinuh ko kebul. Mastakana rambutna kusut. Sanes mastakana kusutnya, rambutna kusut. Sampean ge kebul unggul. Coba biasanya penilaian manusia kepada orang seperti itu bagaimana? Berarti ini kelas, kalau kelas, ya kelas bawah, tidak ada apa-apanya, bukan orang terhormat, bukan orang terpandang, apalagi pejabat, piraku pejabat gitu. Kalau kita yang menilai, tapi Rasul mengawali sabdanya dengan tuba, berbahagialah, katanya. In kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fis saqah. Artinya selalu setia terhadap tugas yang diberikan, walaupun tugas tersebut berat, walaupun tugas tersebut tekapoto. Tara kapoto, kenapa? Fil hirasah, dia berada di pos penjagaan, dia diperintahkan, ditugaskan, di sini tugas kamu, di pos penjagaan. Bagaimana? Diterima tidak tugas seperti ini? Kana fil hirasah, dia tetap setia berada di pos penjagaan itu. Bahkan wa in kana fis saqati kana fis saqah, dan bila ditugaskan di garis belakang, tuh kapotomua di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Ini sangat nampak keikhlasan berjihadnya. Di mana saja ditempatkan, setia melaksanakan tugas tersebut. Tidak begini, kalau di depan saya mau, kalau di tengah insya Allah lah, tapi kalau di belakang sibuk lah. Hari di pengkerma, aduh abdi repot. Di payun, insya Allah payun. Tapi bagi yang ikhlas tidak akan ada perbedaan. Di depan, di tengah, di belakang, tetap itu adalah berjihad di jalan Allah. Jadi tashkil PP, insya Allah siap. Tashkil pimpinan jamaah, aduh, sibuk. Kangnya di jamaah masih sibuk, di PP mah siap. Memangnya lega mana jamaah sareng PP? PP itu kan kelilingnya Indonesia gitu. Jamaah mah, tapi nah hari di jamaah sibuk. Nolak karena sibuk, tapi di PP siap. Saya tertarik dengan sebuah buku karya As-Sobuni, Muhammad Ali As-Sobuni.
Tetapi sampai saat ini belum menemukan kitabnya gitu, aslinya. Saya menemukan terjemah. As-Sabuni menulis buku tentang rumah tangga di Darul Fikr di Cicadas. Karena buku ini jarang, kalau tidak salah saya beli 5 langsung. Kange naon, kange kado barudak nikah gitu. Tapi mencari kitab aslinya belum ditemukan sampai sekarang. Di buku itu ada yang menarik. Kata As-Sabuni, kalau seseorang itu akidahnya kuat, keimanannya tinggi, maka kepemimpinan itu dipandangnya amanat dan tanggung jawab serta kewajiban. Tetapi jika orang tersebut akidahnya lemah, keimanannya lemah, maka kepemimpinan itu dianggap kehormatan. Kata beliau seperti itu. Kanginu akidahna kuat mah jantan pamimpin teh, ini amanat, ini tanggung jawab, ini kewajiban. Tapi kanginu imana lemah mah jadi pamimpin teh kehormatan. Posisi kita di mana kira-kira? Apakah memandang kepemimpinan ini sebuah kehormatan, atau menganggap ini adalah tanggung jawab dan kewajiban? Makanya kalau ada orang sangat ingin kepemimpinan, bukan ingin, dia sangat ingin, berarti masuk kategori yang mana ini? Masa sangat ingin kewajiban dan tanggung jawab? Mungkin sangat ingin itu karena memandangnya suatu kehormatan.